Bapak Ibu Saudara, katakan aku anak yang dikasihi Tuhan. Aku sudah dibenarkan di dalam Yesus. Aku adalah kebenaran Bapa di dalam Yesus. Aku hidup dalam kebenaran dan dituntun oleh Roh Kudus. Amin. Sebelum duduk juga lihat kiri kanan, katakan shalom. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, saya sampaikan shalom juga dari Bapak Gembala. Saat ini sedang melayani di Beringjun. Ya, pagi tadi berangkat sendiri ke Beringjun. Puji Tuhan, amin. Kita semua, apa kabar Bapak Ibu? Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda diberkati Tuhan. Amin. BFA, my church, my home. BFA, your church, your home. Haleluya. Ya, Bapak Ibu, saya mau cerita sebelum mulai menyampaikan firman Tuhan. Ada satu orang ini rasanya terlalu, saya gini ya atau gini, dikurangi dikit. Ada seorang yang bertemu dengan temannya yang ada di rumah sakit, ya mungkin sedang berjalan berpapasan begitu. Yang satunya lagi flu, pilek ya, lagi flu. Jadi yang pilek ini ditanyain kabar saudara yang temannya yang lain. Dua orang bertemu, satunya pilek nanyain kabar. Gimana kabarnya teman kita yang sudah meninggal? Hah? Kayak gitu kan? Sudah meninggal, langsung histeris lah temannya ini kan. Sudah meninggal. Emang saya ngomong apa tadi? Mendingan. Sudah, karena flu kan. Sudah mendingan, bukan meninggal. Sudah meninggal. Salah dengar temannya ini. Shock ya, mungkin pingsan di situ mendengar. Ya, itu hanya cerita. Salah dengar Bapak Ibu Saudara. Salah dengar bikin kita kacau beliau ya. Kata mendingan dengan meninggal bisa ini. Saya sering mengalami seperti itu Bapak Ibu Saudara, salah dengar. Ya, salah dengar. Mungkin kita semua juga pernah mengalami seperti salah dengar, dan kalau kita tidak cross check dengan cepat, kita berjalan dengan informasi yang salah, betul ya? Karena kita dengarnya salah, bukan pada orang lain tapi pada kitanya, pada telinga kita yang salah mendengar. Nah, sama seperti dengan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sama dengan dunia ini, begitu banyak menawarkan suara-suara, perkataan-perkataan, informasi-informasi. Dan kalau kita salah mendengar di dalam hidup kita, ya kan? Kita akan salah berpikir, kita akan salah bertindak, kita akan salah melangkah. Jadi mendengar dengan benar itu akan menghasilkan kepercayaan yang benar. Amin. Jadi kita dengar yang baik, maka kita akan memenuhi hati kita, perbendaharaan kita dengan hal yang baik. Tapi kalau kita mendengar hal yang tidak baik, maka kita akan memenuhi diri kita dengan hal-hal yang tidak baik. Ya, tidak semua sekarang informasi di media sosial atau apa itu tidak baik. Tidak juga, saya tidak katakan seperti itu. Ada banyak yang baik juga. Tapi sebaik-baiknya semua itu tetap baik firman Tuhan. Amin. Ya, sepakat ya, tetap baik firman Tuhan. Tidak ada niat apapun di balik firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Jadi mendengar Bapak Ibu Saudara, khotbah hari ini saya ingin membawa kita untuk melihat bahwa mendengar dengan yang baik, mendengar dengan sungguh-sungguh membawa kita pada mujizat Tuhan. Katakan amin. Haleluya, berarti semua mendengar. Ya, kalau saya bilang amin, Bapak Ibu menjawab? Sedikit yang mendengar. Hanya terdengar Pak Dedi. Ya. Ya. Mendengar dengan benar menghasilkan kepercayaan benar. Amsal 4 ayat 20. Ya, operator kita hari ini the birthday boy. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkan telingamu kepada ucapanku. Saya akan baca di dalam terjemahan yang lain, mungkin NLT. Sempat dicari kan? Enggak ya, mungkin ya.
Saya baca saja Bapak Ibu ya, supaya kita mendengar semuanya, karena hari ini temanya adalah mendengar. Dengarkan baik-baik perkataanku, jangan lupakan itu. Biarkan itu menembus jauh ke dalam hatimu, karena itu mendatangkan kehidupan bagi mereka yang menemukannya. Oh, ayatnya masih belum selesai ya. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Saya ulangi yang di sini, yang di TB. Hai anak-anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkan telingamu kepada ucapanku. Ayat 21. Lanjut, 21-nya. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. 22. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Katakan amin. Ya, sekali lagi saya baca ayat yang 22. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Di Amsal tadi yang versi NLT, jangan lupakan, dengarkan baik-baik perkataanku, jangan lupakan itu, biarkan itu menembus jauh ke dalam hatimu, karena apa yang dikatakan Tuhan mendatangkan kehidupan bagi mereka yang menemukannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Lagi, katakan amin. Yes. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita semua mau hidup dalam berkemenangan. Amin ya. Kita mau hidup kita baik-baik saja setiap hari. Betul. Tidak ada sesuatu hal yang membuat kita tiba-tiba jantung kita harus berdetak lebih cepat karena suatu berita, ya. Tidak harus pikiran kita tersita karena sesuatu hal yang kita dengar juga. Betul ya, kita mau hidupnya baik-baik saja. Jiwa kita baik-baik saja, tubuh kita juga baik-baik saja. Itu yang kita mau. Amin. Terus bagaimana hal itu bisa terjadi? Bagaimana supaya hal itu terus-menerus terjadi setiap hari di dalam hidup kita? Jadi Bapak Ibu, pendengaran kita itu memainkan peran yang besar. Ya. Pendengaran kita memainkan peran besar dalam kepercayaan kita yang benar. Kita tidak bisa percaya dengan benar kecuali kita dengar dengan benar. Kita tidak punya konsep yang benar kalau kita tidak dengar yang benar dengan benar. Ya. Sama seperti suatu peristiwa di firman Tuhan di Markus tentang seorang wanita yang 12 tahun pendarahan. Ayo operator, kita pergi ke Markus 5 ayat yang ke-27 sampai 29. Ya, sebelumnya ayat 20 lagi. Saya harus dari sini. Markus 5 dari judulnya. Di situ ada judul enggak, Ken? Ayat yang ke-20, 21 ada judul tidak? Tidak ada judul. Saya kasih judul ya. Di sini ada judulnya. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ada dua peristiwa di pasal 5 mulai dari ayat yang ke-21 ini. Ya, ada dua peristiwa. Ya. Satunya anak Yairus, satunya perempuan yang sakit pendarahan. Saya baca dari ayat yang ke-24. Setelah Yesus sepakat untuk mengikuti Yairus untuk pergi ke rumah Yairus untuk anaknya yang sakit, malah dibangkitkan ya. Ayat 24, lalu pergilah Yesus dengan orang itu, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah menghabiskan semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya.
Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ayat 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Bapak Ibu, perempuan ini menderita sakit pendarahan selama berapa tahun? 12, ya. Bapak Ibu tahu bahwa anak Yairus itu umurnya juga 12 tahun. Ya, sama-sama 12, umur 12 dan 12 tahun menderita sakit. Selama 12 tahun kita tidak tahu, tidak ada beritanya di sini berapa lama dia mendengar tentang Yesus. Tapi pada suatu hari, pada saat Yesus hendak membangkitkan seorang anak, ya, kemudian, maksudnya ceritanya itu kan kemudian, baru deal, baru Yesus baru mau jalan, dan perempuan ini menerobos untuk masuk ke dalam kerumunan orang. Pada saat itu berdesak-desakan, ya, kita bayangkan saja itu senggol-senggol seperti itu, dia menyusup masuk. Padahal Bapak Ibu Saudara, perempuan ini kalau menurut hukum dia bisa menajiskan orang, dan itu berbahaya hukumnya. Dia sedang sakit pendarahan dan dia bisa mendapatkan hukuman yang berat kalau dia mungkin sampai nyawanya, karena dia otomatis dia menyentuh orang banyak, ya kan? Dia najis, dia pegang orang, bekasnya saja menjadi najis orang karena dia. Nah, apalagi dia diketahui kalau kedapatan sengaja untuk menyentuh orang. Dia tidak mau menyentuh orang, tapi kan otomatis karena tempatnya berdesak-desakan seperti itu. Dan kita tahu apa yang terjadi pada saat dia menjamah jubah Yesus itu, dia mengalami kesembuhan seketika itu juga. Jangan dilihat seketika itu Bapak Ibu Saudara, 12 tahun dia sakitnya, dan pada saat itu dia ketemu Yesus. Dari mana? Apa yang mengalaminya? Kita mungkin sering berfokus pada saat dia menyentuh jubah Yesus, betul? Tapi kita lihat mundur sedikit, apa yang terjadi dengan dia? Dia mendengar, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat di ayatnya yang 27 tadi, dia sudah mendengar berita-berita. Amin. Puji Tuhan, dia mendengar berita yang baik, Bapak Ibu Saudara. Selama 12 tahun dia menerima berita yang buruk. Betul? Dia pergi ke tabib ini, dikatakan oh tambah ini. Pergi ke tabib ini, oh tambah ini, ya kan? Pergi ke tabib yang satu lagi, bayarnya segini, dan dia tambah lagi informasi baru mengenai penyakit-penyakitnya, tambahannya. Betul? Dia selalu mendengar, sampai suatu saat dia mendengar berita tentang Yesus yang berbeda dari yang biasanya, yaitu Yesus yang membangkitkan orang, Yesus yang menyembuhkan, Yesus yang mengadakan mujizat pelipat gandaan. Amin. Saya yakin peristiwa dari yang pertama mungkin dia dengar dari peristiwa di Kana pada saat Yesus membuat suatu pernikahan menjadi terus bersukacita karena air menjadi anggur, betul ya, menjadi wine. Sampai peristiwa kesembuhan terjadi, dia sudah mendengar. Sebab dikatakan di situ berita-berita, Bapak Ibu, bukan suatu berita, bukan satu berita, tapi begitu banyak berita tentang Yesus. Amin. Pada saat dia mendengar dan dia bertindak, amin. Dia mendengar dan dia bertindak, dia melangkah, Bapak Ibu Saudara. Dia mengesampingkan, dia tidak mau lihat apa yang ada dirinya. Sudah 12 tahun mungkin sudah habis, dikatakan di ayatnya, di terjemahan yang lain, di pasal yang lain juga dikatakan bahwa dia sudah melarat, Bapak Ibu Saudara. Mungkin sudah tidak ada lagi uangnya untuk makan pun mungkin sudah tidak ada lagi. Untuk dia konsumsi supaya dia kembali punya tenaga atau apa, dia mungkin tidak punya lagi. Dan satu-satunya harapannya asal ku jamah saja. Kenapa? Lahir dari pendengarannya. Iman timbul dari pendengaran. Amin. Pendengaran akan firman Tuhan. Itu yang membuat dia melangkah. Itu yang membuat imannya bangkit. Dan dia mempercayai bahwa orang ini membawa kesembuhan buat hidupnya. Amin. Bapak Ibu, ada dua orang di sini seperti yang saya bilang tadi, anak Yairus. Yesus datang ke rumah Yairus dan menjamah anaknya, sembuh, bangkit. Amin. Tapi perempuan ini yang mendatangi Yesus dan menjamah Yesus. Jadi ada dua hal, satunya Yesus yang menjamah, satunya dia menjamah Yesus. Bapak Ibu, saya searching sedikit mengenai
Oke. Saya searching sedikit mengenai jubah Yesus. Coba lihat talit. Yesus itu memakai jubah, namanya talit, jubah doa ya, apa namanya, untuk sembahyang. TALLLIT. Cari gambarnya, Bapak Ibu. Itu yang dipakai Yesus. Bapak Ibu kalau lihat lagi di Bilangan 15 ayat yang 38, di situ ada yang namanya jumbai peringatan. Bangsa Israel untuk berdoa disuruh bikin kayak apa namanya itu? Kerudung ya, kayak gitu ya, kayak selendang begitu, dan ada jumbai-jumbainya. Dan di setiap jumbainya itu nanti ada fotonya. Di jumbainya itu nanti ada benang biru. Ada tempat yang bertuliskan firman Tuhan atau peringatan Tuhan, perintah Tuhan. Baju sembahyang Yesus atau talit. Ya. Saya mau Bapak Ibu Saudara selagi menunggu fotonya, kalau mau lihat di Maleki 4 ayat yang kedua, kita bisa sama-sama lihat Maleki 4 ayat yang kedua. Kitab pertama di Perjanjian Baru. Enggak ya. Bisa lihat semuanya, ada yang ketemu sudah? Saya baca aja ya. Maleki 4 ayat yang kedua. Tetapi kamu yang takut akan namaku, Tuhan ya berarti, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Sekali lagi saya baca, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Ada kata kesembuhan pada sayapnya. Bapak Ibu, kalau dilihat bahasanya, jubah Yesus yang untuk berdoa itu disebut dengan sayap. Jadi kayak sayap ya, tahu ya, seperti itu. Kerudung. Kenapa gambarnya begitu? Itu apa? Kelihatan itu. Itu apa? Nggak jelas. Ya gaje itu, gaje. Cari yang kelihatan aja. Ya. Nah, saya sambil gambarkan saja Bapak Ibu Saudara. Kami tadi berdua Bapak Gembala mencari, dia perasaannya pernah beli, tapi saya mungkin itu hanya perasaannya dia. Kami cari apa? Nah, itu ujung-ujungnya ada kalau punya kerudung ya, yang ada talinya ujung-ujung ya. Nah, itu di ujungnya itu ada beberapa yang dikhususkan kayak gitu. Tali sendiri berwarna biru. Di situ ada tulisannya. Ya, nah mungkin Yesus waktu itu pakainya ke belakang, ya kan? Karena perempuan itu pegangnya dari belakang tali. Nah, yang saya mau mungkin tidak apa-apa. Yang saya mau kita lihat dari sini adalah pada saat ya itu ke bawahnya harusnya, di ujungnya yang harus dilihat ya. Yang lain nantilah ya. Nah, pada saat dia mendengar berita-berita itu. Dan saya yakin juga karena bangsa Israel juga diajarin ya kan dari kecil bagaimana bahwa ada jumbai namanya jubah doa itu, dia tahu jubah peringatan itu, dan dia tahu bahwa di situ ada peringatan. Saya yakin sekali pada saat dia mendengar, apa yang dia pikirkanlah dia pegang janji Tuhan. Amin. Pegang janji Tuhan. Waktu kita dengar, apa yang kita dengar? Firman Tuhan, betul? Nah, pada saat kita dengar firman Tuhan, pegang firman itu. Amin. Nah, itu yang biru-biru. Lihat ya Bapak Ibu ya, yang sendiri 1, 2, 3, 4. Nah, itu yang ada kotak di atasnya itu tulisan peringatan. Ya. Kalau hukum Taurat, kita tahu apa yang Yesus bawa adalah kasih karunia. Amin. Dan itu kesembuhan. Dengan sayapmu, ada sayap kesembuhan. Anggaplah itu jadi sayapnya Tuhan. Dia pegang sayapnya itu. Dia pegang firman itu. Amin.
Itu yang membuat wanita itu mengalami kesembuhan pada saat itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang kita dengar? Ya, apa yang Bapak Ibu Saudara saat ini dengar tentang Yesus? Apakah Yesus yang keras? Apakah Bapak yang penuh dengan hukuman? Apakah Bapak yang kalau marah sama kita berpaling, memalingkan wajahnya dari kita? Atau kita lihat selama ini Bapak kita kalau kita salah, Bapak kita diam? Apakah itu yang kita lihat pada Yesus? Atau Bapak yang menuntut? Atau Bapak yang kasar, yang tidak mau mengampuni atau tidak peduli? Atau Bapak yang pilih? Bapak Ibu Saudara, saya yakin semuanya di sini pernah mengalami ini. Kalau Natalan atau apa ada door prize ya, terus semuanya dapat kuponnya ya, pasti semuanya berdoa kan. Semuanya berdoa, apalagi kalau itu kulkas atau apa ya, wah gitu, yang kita mau sepeda motor atau malah rumah, 1 unit rumah, pasti semuanya berdoa. Terus yang keterima cuma 2-3 orang, bahkan mungkin hadiah utama cuma 1 orang yang dapat. Terus lalu kita kan sudah berdoa tadi tuh. Semua orang berdoa. Lalu kita bilang, ya itu rezeki ayu gitu kan. Ya Tuhan mungkin lihat dia memerlukan sekali. Kalau saya masih adalah kulkas yang dulu juga masih bisa dipakai, gak usah diganti lah gitu ya. Iya kan? Nah, pasti pernah mengalami itu ya. Nah, kadang-kadang kita malah berlakukan itu sama Tuhan. Orang lain sembuh, kita enggak. Oh, karena Tuhan begini sama dia. Oh, karena udah inilah aku masih mendingan lah, kayak gitu mungkin ya. Kita pilih-pilih begitu sama Tuhan. Padahal Tuhan nggak pilih-pilih begitu sama kita. Amin. Nah, apakah itu yang kita dengar? Apakah latar belakang kita mempengaruhi apa yang kita dengar sekarang? Sehingga kita memandang Tuhan itu pilih kasih, pandang Tuhan itu berdasarkan kelayakan kita, memandang Tuhan berdasarkan apa saja yang salah. Apakah seperti itu? Praise the Lord. Ya. Tuhan itu baik Bapak Ibu Saudara. Dan dia katakan bahwa tidak ada satupun orang yang dia mau lepas dari hidupnya, dari tangannya. Tuhan gak mau. Dia mau semuanya selamat. Dan di dalam kata selamat Bapak Ibu Saudara itu mengandung seluruhnya. Amin. Kata selamat bukan hanya bicara mengenai jiwa kita diselamatkan, tapi seluruh lini kehidupan kita diselamatkan, kehidupan kita, sehingga kita bisa hidup baik-baik saja. Amin. Nanti lagunya. Aku baik, lupa aku malah. Baik-baik, Bapak Gembala suka ya, baik-baik. Nanti berulang-ulang kali. Amin ya. Apa yang kita dengar? Apakah kasih karunia Tuhan atau belas kasihannya? Bapak Ibu, ada sesuatu yang Tuhan yang saya pegang firman-Nya saat ini adalah Bapak Ibu nyanyikan. Bapak Ibu tahu lagunya. Selalu baru setiap pagi, baru tiap besar setiamu Tuhan, ya kan? Besar setiamu. Anda tahu bahwa itu di dalam penerjemahannya kasih setia Tuhan dan belas kasihannya. Di situ kan kalau kita nyanyi rahmatmu. Padahal kasih setia Tuhan dan belas kasih Tuhan. Anda tahu bahwa belas kasih Tuhanlah yang membuat semua orang, tidak ada satupun yang terluput dari Tuhan mengalami kesembuhan. Amin. Tidak ada yang luput. Amin. Dan itu Tuhan berikan, curahkan setiap pagi. Selalu baru setiap pagi. Baru tiap pagi. Saya pegang Bapak Ibu Saudara, kalau bangun pagi selalu baru tiap pagi. Belas kasihan Tuhan, ya, kasih setia Tuhan dia berikan setiap pagi. Amin. Jadi kasih setia Injil, kasih setia Tuhan, kasih karunia Tuhan yang sejati harus jadi makanan kita setiap hari. Amin. Untuk percaya kita harus dengar apa yang Yesus sudah lakukan untuk hidup kita. Gak peduli berapa lama Anda berjuang. Kita dengar kisahnya perempuan ini 12 tahun dia berjuang. Gak ada yang lebih lagi Bapak Ibu Saudara.
Saya ingin kita semua, saya dorong Bapak Ibu Saudara untuk kita terus isi hati kita, perbendaharaan kita. Kalau sesuatu hal mengguncang kita, yang akan keluar adalah sesuatu yang baik. Kenapa? Karena perbendaharaan kita firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan itu hidup. Bapak Ibu, dunia ini kan menuju kepada kesudahannya. Maut itu artinya dia berproses, ya kan? Dia berproses, semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah, akhirnya mati. Betul ya. Tapi tahukah Anda bahwa firman Tuhan itu hidup? Kalau kita, dan firman Tuhan itu dikatakan makanan. Jadi kalau kita konsumsi firman Tuhan, makanan, kita hidup. Amin. Apa yang dunia, arus dunia atau proses dunia ini alami, kita punya kekuatan Bapak Ibu Saudara. Kehidupan itu. Hidup itu seperti ini, firman itu hidup sendiri. Saya mau kesaksian sedikit, tapi kesaksian Bro Dedi juga. Boleh ya diambil ya. Dia kalau dulu, mungkin kalau ketemu orang yang marah sama dia, entah dia yang salah atau orang lain marah, dia mungkin bereaksi di dalam hati. Minimal di dalam hati ya, bereaksi. Wah, kayak gitu. Tapi kemarin Bro Dedi mengalami satu peristiwa ya beberapa waktu yang lalu. Dia posisinya adalah dia yang memerlukan orang lain, dia posisinya yang lemah dia sebenarnya, tapi orang lain marah, wajar begitu ya. Nah tapi pada saat peristiwa terjadi, hatinya tidak terganggu sedikit pun, betul ya, hatinya tidak, bahkan dia melihat itu sebagai suatu peristiwa yang lucu. Ya kan, di dalam pikirannya jadi lucu, suatu peristiwa tidak mengganggu hatinya sedikit pun. Itu Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kasih Tuhan mengubah orang. Amin. Nah, saya menghimbau Bapak Ibu Saudara untuk datang Pondok Daud. Amin. Karena cerita-cerita kesaksian seperti itu membangkitkan hidup kita. Amin. Membuktikan bahwa firman Tuhan itu hidup dan mengubah orang. Amin. Kami mau dengar Bapak Ibu Saudara, bukan hanya cerita kami, tapi cerita Bapak Ibu Saudara. Pasti luar biasa Tuhan buat di dalam kehidupan saudara, dan kami mau mendengar keluar biasaan Tuhan di dalam perkara-perkara kecil kehidupan saudara. Nah itu di Pondok Daud Bapak Ibu Saudara. Saya mengundang kembali kita semua untuk bisa hadir, amin ya, supaya kita semua dibangkitkan, semuanya mendengar bahwa yes, firman Tuhan itu ya dan hidup di dalam kita, amin. Jadi ketika kita mencondongkan telinga kita, percaya kepada pesan-pesan tentang kasih karunia Tuhan, kita diubahkan Bapak Ibu Saudara. Hidup kita akan baik-baik saja. 100% saya menyaksikan Bapak Ibu apa yang Tuhan buat di dalam hidup saya. Kekhawatiran itu, berita yang kita dengar menjadikan khawatir di dalam hati kita. Itu membuat kita menjadi orang yang pandangan kita pendek Bapak Ibu. Pikiran kita ini tidak seperti diselubungi, ya. Beberapa waktu yang lalu saya mengalami kelemahan tubuh sampai titik di mana waktu saya keluar dari itu, ya, saya melihat dari sudut pandang luar, saya menyadari bagaimana kekuatan kehancuran, maksudnya bukan kekuatan, kejelekan, keburukan, kekhawatiran itu membuat yang saya sadari adalah, kok saya punya Tuhan yang baru nih. Sampai saya bilang gitu, saya punya Tuhan yang baru. Tuhannya apa? Khawatir namanya. Kenapa? Karena mata saya dari pagi sampai tidur, yang saya pikirkan hanya itu. Berarti itu Tuhan saya bilang. Lalu begitu saya sadar, saya keluar, saya tarik diri saya, bukan, Tuhan saya adalah Bapa, saya adalah Yesus. Amin. Saya keluar dari situ, saya mengalami kekuatan. Amin. Firman Tuhan saya tidak mau lepaskan. Justru di dalam kekhawatiran saya tidak mau firman Tuhan lepas dari hidup saya. Tapi nanti saya bawa saudara untuk kita lihat lebih lagi mengenai hal ini ya. Nah, pada saat kita menerima firman tentang kasih karunia, kita akan mulai muncul harapan yang positif dalam hidup kita. Kita akan yakin, kita melihat kebaikan Tuhan, kita yakin dan kita akan bertindak. Kita akan mengulurkan tangan kita dengan iman dan menangkap janji Tuhan tersebut bagi hidup kita. Amin. Saya ingatkan kepada kita semua, pada saat kita mengalami tantangan dalam hidup kita, dengar Tuhan.
Pada saat kita tidak sedang mengalami tantangan apapun, lebih lagi dengar Tuhan. Amin. Pada saat kita mengalami tantangannya lebih tinggi lagi, dengar Tuhan lebih lagi. Amin. Tidak ada mundurnya kita. Amin. Kita terus naik. Haleluya. Karena kita ini bertumbuh Bapak Ibu Saudara, ya. Saya mau kita melihat ke kisah, bukan kisah, perumpamaan. Sebentar, agak ngelek ya. Perumpamaan penabur. Kisah seorang penabur. Tahu nggak lagunya itu? Lagu jadul ya. Ya, Markus 4. Bapak Ibu, Markus 4 ayat yang ketiga. Sudah ya ini gambarnya ini ya. Perumpamaan tentang penabur. Ternyata perumpamaan tentang penabur adalah ayat yang satu dulu. Coba. Tentang mendengar. Bapak Ibu, tentang mendengar. Hanya tentang mendengar. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ, sedang semua orang banyak itu di darat di tepi danau. Yesus mengajar. Kalau mengajar berarti dia ngomong, betul ya? Dan dia ayat 2. Dan ia mengajar banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka. Apa yang dia katakan? Sama-sama baca. Dengarlah. Udah itu aja. Dengarlah. Dia memulai kalimatnya dengarlah. Ya. Amin. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Ayat yang ke-9. Ini dia bercerita mengenai seorang penabur yang keluar pada waktu pagi, sore. Ayat 9 dia tegaskan lagi, Bapak Ibu Saudara. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Kita semua punya telinga, amin. Hendaklah mendengar. Siapa punya telinga, hendaklah ia mendengar. Yesus nggak bicara mengenai sesuatu yang fisik, Bapak Ibu Saudara. Saya yakin sekali Yesus sedang berbicara sesuatu tentang rohani kita. Dengar loh. Kamu bisa dengarkan, dengar loh. Amin. Ya. Kemudian ayat yang keberapa setelahnya? Coba. Pada saat dia bicara dengan murid-muridnya, Markus 4. Saya cari punya saya. Oke. Ayat yang ke-14 ya tadi. Oke, ayat yang ke-14, karena muridnya tidak paham ya. Dia langsung menjelaskan. Ayat yang ke-14, penabur itu menaburkan, ayatnya 13 dulu kan. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Ayat yang ke-14, penabur itu menaburkan firman. Ya, jelas ya, sudah ya. Dan orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman. Ini yang pertama. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman. Siapa yang mendengar firman, Bapak Ibu Saudara? Katakan, saya. Yang mendengar firman. Bapak Ibu, firmannya ini kalau dulu mungkin orang yang tidak paham, tidak percaya Yesus. Enggak, ini buat kita. Yang dengar firman itu kita. Amin. Orang yang di dalam gereja, orang Kristen sebutannya ya. Mereka mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman itu. Firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Baru ditabur, udah diambil iblis. Bapak Ibu, iblis apa? Ya, iblis oknum. Tapi apa caranya? Tipu muslihat. Betul?
Kita tahu iblis itu punya tipu muslihat. Bagaimana dia bekerja tipu muslihatnya? Dari pendengaran kita juga. Bohong. Bapak segala pendusta, itu iblis. Jadi pada saat kita dengar firman Tuhan baru ditabur, udah datang tuh yang kita dengar yang lain. Oh, kamu gak layak. Oh, itu cuman buat dia. Oh, karena dia itu. Oh, karena begitu. Buyar. Ya, saya alami Bapak Ibu Saudara. Oh, saya kurang baca firman. Oh, saya kurang menyembah sampai dalam sama Tuhan. Jadi saya nggak sembuh. Saya alami itu. Hilang firmannya. Apalagi kalau kita dengar firmannya seminggu sekali. Ya. Sebentar sekali ditabur, hilang sudah. Waktu pulang keluar dari sini, kenapa Pak Agus ketawa? Mengalami Bapak? Haleluya. Saya dihibur oleh Bapak ketawa. Ya, saya alami juga Pak. Semua kita ngalamin. Jadi baru dengar, terus udah diambil, ya. Itu gampang. Jadi atau itu bukan buat saya. Itu nggak mungkin lah, ya. Itu kebohongan-kebohongan datang. Yang kedua, lanjut 16-nya. Demikian juga yang ditabur di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman, kita dengar firman, segera menerimanya dengan gembira. Ngerti kan? Berarti karena pasti gembira karena oh yes, amin. Ya, kita datang KKR. Waduh, Bapak Ibu Saudara, apalagi kalau KKR-nya di Nigeria sana ya. Surga rasanya udah orang mati aja bangkit gitu ya. Saya ketemu yang mati Bapak Ibu Saudara. Saya peluk itu. Ya, besar dari Ipur, 3 kali lipat orangnya. Mati dia. Beberapa jam. Dia taruh, ya saya pernah kesaksian, dia taruh buku apa namanya? Rhapsody of Reality di ininya. Kalau saya mati, dia bilang, dia itu sekarat itu. Kalau saya mati, jangan ambil dari buku ini. Suruh istri saya ambil buku ini dan bangkitkan saya. Betul Bapak Ibu Saudara, istrinya datang berdoa dengan beberapa orang, bangkit dia dan saya peluk orang itu. Wah, saya apa rasanya meninggal? Nggak rasa apa-apa. Maksudnya saya pikir mungkin dia jalan kemana gitu ya, jalan ke ini gitu. Nggak ada katanya, nggak ada. Apa rasanya? Nggak ada. Iseng ya malah nanya begitu ya. Ya itu. Jadi saya lihat orang-orang ya sakit, mungkin kalau yang ini nggak kelihatan, ya kan, nggak kelihatan, yang telinganya ketutup kebuka itu teman saya yang nggak bisa lihat, jadi lihat matanya sebelah nggak lihat. Saya lihat Bapak Ibu Saudara di Nigeria ya. Kalau di Indonesia belum pernah saya di Nigeria ya. Amin. Dan menerima dengan gembira. Jadi waktu datang khotbah hamba Tuhan, yes, amin ya, senang, yes. Terus gimana? Ya, hari-hari mulai berlalu. Sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan. Kok nggak ada perubahan? Kok saya begini-begini aja? Kok uang saya nggak nambah nih, kemarin nggak makan 3 hari di KFC maksudnya. Tidak makan 3 hari di restoran, tidak ada yang berubah. Kesehatan saya kok nggak ada berubah, masih rasanya rasa itu gejalanya, malah kayaknya nambah deh. Tadi di kaki, sekarang di kepala, kayak gitu kan, malah nambah. Lalu kita mulai berperang dengan pikiran-pikiran. Lalu firman itu mulai encer, mulai kendur, ya, mulai hilang. Tetap ada, tetap Kristen kita, betul, ya. Tapi firmannya. Yang ketiga, 17. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja, sehingga kemudian datang penindasan. Apa penindasan itu? Nggak sabar kita. Firman Tuhan yang kita pegang tapi kita nggak sabar, itu penindasan Bapak Ibu Saudara. Betul kan? Tersiksa rasanya menunggu jawaban Tuhan. Saya mau keluar sedikit dari sini. Sebentar, di Ibrani, coba lihat di Ibrani
Saya dapatkan rema ini. Di Ibrani where is it? Bentar Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus baik, amin. Selama-lamanya baik. Tapi mereka tidak berakar, tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, segera murtad. Bapak Ibu, Ibrani 6 ayat 12. Ibrani 6 ayat 12. Oke, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian apa yang dijanjikan Allah. Ada dua hal, kenapa pahlawan-pahlawan iman itu mendapatkan janji Allah. Apa Bapak Ibu dari ayat ini? Apa? Iman dan sabar. Amin. Abraham sabar, betul? Yang lainnya juga sabar. Dia mendapatkan janji Tuhan pada saat kita punya iman dan sabar. Saya dapat ayat ini, oh iya, sabar. Ada iman, sabar. Amin. Sabar Bapak Ibu Saudara. Lanjut lagi. Ayat yang tadi sampai 16. Penabur. Dan yang lain ialah yang ditabur di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu, sudah dengar. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan, banyak ini ya, dan keinginan-keinginan akan hal yang lain, masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ayat 20 ada? Nanti 19. Mendengar, kemudian khawatir. Kita baca firman Bapak Ibu Saudara. Saya yakin ini orang tidak sembarangan. Kemarin tadi yang bersukacita udah masuk nih, paham ini, paham betul firman Tuhan. Bisa jadi ini adalah kita yang suka baca firman, sudah baca firman tiap hari, bahkan deklarasi, ya kan? Terus kita perbaharui pikiran kita setiap hari dengan firman Tuhan, dengan merenungkan firman Tuhan. Tapi di sisi lain ada kekhawatiran yang membombardir pikiran kita. Ada hal-hal kecil-kecil mungkin yang kita tidak sadar, itu ternyata menahan hidup kita. Kita khawatir uangnya gimana, ya, khawatir masa depan, cemas akan banyak hal, takut apa-apa sama orang yang kita kasihi, betul. Tapi firman Tuhan tadi di Ibrani, tidak usah dibuka, di Ibrani namanya tadi, tirulah mereka mendapat bagian apa yang dijanjikan Allah. Melalui iman dan kesabaran. Amin. Yang keempat ayat 20. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Kembali kepada ayat yang pertama di Amsal tadi, biar firman itu menembus hati kita. Amin. Itu baru awal Bapak Ibu Saudara. Waktu kita dengar firman itu baru awal. Waktu dia menembus hati kita dan kita bagaimana caranya kita membuat itu tetap ada di situ adalah renungkan. Amin. Saya bakar-bakar kemarin. Bagaimana saya menjaga api saya tetap hidup? Saya kipas-kipas. Ya, nanti anginnya keroncang datang, wah tinggi apinya, saya semprot pakai air. Ya saya bersih-bersih kemarin.
Jadi bagaimana supaya apinya menyala? Kipas-kipas. Bagaimana firman Tuhan itu terus menyala di dalam hati kita? Kipas-kipas terus, perkatakan terus, betul. Simpan, buat itu hidup, buat itu sampai kapan, Bu? Nah, sampai kapan, Bu Sasa? Sampai itu menguasai pikiran kita. Sampai itu menggantikan pikiran negatif di dalam pikiran kita. Sampai itu menguasai hati kita, sampai kita nggak ingat lagi hal-hal negatif di dalam hidup kita. Saya katakan tadi bahwa saya sempat alami kelemahan tubuh. Kemudian waktu saya berada di posisi yang lain, di dalam kesehatan prima, saya lihat, oh saya tadi di situ. Untung saya lepaskan diri. Saya nggak mau Bapak Ibu Saudara, saya lepaskan diri saya. Yang pertama kali yang harus saya lepaskan adalah pikiran saya. Amin. Karena kekhawatiran ada di situ. Kita tahu bahwa tempat kekhawatiran dan tempat iman itu satu tempat. Pilih yang mana yang kita masukkan ke dalam hati kita, khawatir atau firman Tuhan. Pilih, itu pilihan kita. Amin. Jadi seperti seorang perempuan yang sakit ini, dia mendengar dan dia pegang janji Tuhan. Amin. Sampai kapan? Sabar. Sampai itu dinyatakan dalam hidup kita. Kita nggak tahu kapan. Kita tahu itu pada saat kita berada di posisi lain. Oh, udah ini ya kayak gitu. Saya udah di sini, nggak tahu, nggak nyadar kayak gitu. Tiba-tiba saya udah di sini. Tiba-tiba saya sudah mengalami kesembuhan. Tiba-tiba saya sudah dalam prosesnya terjadi, tetap pegang firman Tuhan. Kayaknya nggak enak, iya memang nggak enak, tapi tetap pegang Tuhan. Kayaknya buntu, iya, tapi tetap pegang firman Tuhan. Tetap dengar firman Tuhan. Amin. Yang saya lakukan adalah kuasai. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa begitu fokus kepada satu hal, itu waktu kita memfokuskan, menarik, membuat hidup kita terserap ke dalam satu hal itu, betul ya? Amin ya, sepakat ya. Contohnya, saya kan mau belajar, nggak usah lah belajar. Contohnya aja saya suka bahasa Korea. Lalu saya dari pagi sampai malam saya lihat filmnya, saya lihat lagunya, saya pelajarinya, kesedot semua ke situ. Betul ya? Nah, menurut Bapak Ibu Saudara, saya tidur kira-kira lagu Korea apa lagu apa? Pasti lagu Korea, bangun pagi lagu Korea, ya kan? Kesedot semua. Amin. Demikian juga firman Tuhan. Kalau kita habiskan berjam-jam hidup kita di situ, pasti kita berada di situ, Bapak Ibu Saudara. Itu kenapa waktu saya saksikan tadi, saya kok punya Tuhan yang baru ya, saya bilang. Saya seperti sadar, Sasa itu kamu ini nyembah siapa? Nyembah sakit penyakit apa nyembah Tuhan? Oh, saya bilang itu saya nggak nyembah sakit. Kenapa nyembah? Kenapa? Waktu saya dapat gejala, saya searching dari mana-mana, saya sampai searching cari. Waktu Ibu Dion ya, Saudara Ipur juga, kita yang ke Vini ya, sister di khotbah Ibu Dion di Palangkaraya beberapa waktu yang lalu, itu meneguhkan saya. Oh iya ya, waktu kita mengalami sesuatu, apa yang kita lakukan? Kita searching di ini, makin banyak berita-berita, makin banyak informasi-informasi yang membuat hati kita itu down sebenarnya. Kita nggak searching firman Tuhan lebih banyak lagi. Nah, apa yang saya lakukan kemarin, saya dengar firman Tuhan, saya tiduran, kalau saya lemas, saya tiduran, saya setel, itu khotbah saja. Saya penuhi pikiran saya dengan khotbah-khotbah. Saya penuhi hati saya. Tidak nyaman, iya, tapi terus saja saya makan konsumsi yang baik buat jiwa saya. Amin. Kita semua mengalami tantangan Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang tidak, semua tantangan. Kenapa? Karena kita juga hidup, betul. Kita hidup, kita makan, kita bergerak, pasti kita alami tantangan cuaca, tantangan apa saja di dalam hidup kita. Tapi kita punya pengharapan di dalam Tuhan, amin. Semua orang di luar sana juga mengalami tantangan, tapi mereka tidak punya pengharapan seperti kita di dalam Yesus. Dan Tuhan itu sangat baik. Yesus sudah mati buat kita, oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Bukan hanya pada fisik kita, tapi jiwa kita juga. Pada seluruh lini kehidupan kita, pada seluruh apa yang kita hadapi, Tuhan sudah selamatkan kita.
dan itu berlaku bagi kita semuanya. Amin. Bukan pilih seperti door prize, Bapak Ibu Saudara. Semua kita dapat hadiah kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.